Junior. Wah, puji nama Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dan semuanya pasti sudah siap ya untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama tepuk tangan di atas kepala ya. Sekali lagi katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh Yesus, oh betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Katakan, Yesus Tuhanku.
katakan bahwa Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Iya Tuhan, terima kasih. Kau harapan kami Tuhan. Segala yang kami miliki, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Iya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidup. Oh, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Yesus, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Setiap rencana-Mu, harapan kami di dalam Yesus. Oh Yesus, tak berantakan rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, dalam masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku
di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapan kami Tuhan. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalammu. Percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalammu. Kami percaya penuh padamu. Ku percaya ku aman dalammu. Mari kita sembah Dia, sebab Kau layak Tuhan. Harapan kami, kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kau kecewakan rencana-Mu yang begitu sempurna. Kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir, sebab kami punya Allah seperti-Mu. Sembah syukur kami naikkan, kami menyembah-Mu. Kau layak Tuhan. Biar Kau yang kami tinggikan. Oh Yesus Tuhan. Sembah Kau, sembah Harapanku Tuhan, takkan Kau kecewakan aku. Yesus. Indah Kamu Tuhan. Segenap harapan Segala yang kami serahkan padamu, memilih hidup kami Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan, tak pernah Kau tinggalkan kami. Oh Kau Tuhan, oh Kau Tuhan, yang melihara, yang miliki hidup kami Shalom adik-adik Super Junior, hari ini kita sudah selesai memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan, kami percaya Tuhan, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan melalui pujian penyembahan kami. Sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mendengarkan dengan baik, kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Super Junior. Haleluya. Apa kabarnya pada hari ini? Kak Bona percaya kabar kita luar biasa, men. Haleluya. Pertama-tama Kak Bona ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua.
Tidak terasa kita sudah melewati tahun 2020 dan tidak terasa juga hampir 1 tahun kita tidak beribadah di gereja, amin. Tapi Kak Bona percaya meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan yang sama yang kita rasakan saat kita ibadah di gereja dapat kita rasakan di rumah kita, amin. Karena kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Kita berdoa supaya pandemi ini segera dapat berlalu sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dengan teman-teman Super Junior kita, memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan di gereja kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini Kak Bona akan membawa firman Tuhan yang dengan judul Disinfektan Rohani. Disinfektan Rohani. Nah, Kak Bona percaya tahun yang lalu 2020 kita sudah melewati tahun yang sangat berat, amin. Haleluya, kita percaya bahwa tidak merupakan bukan tahun yang mudah bagi kita karena ada suatu virus yaitu virus COVID-19 atau virus corona. Nah, saat kita terserang oleh virus itu, supaya kita tidak terserang oleh virus itu kita harus melakukan 3M. Tahu adik-adik apa? Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua apa? Yang kedua memakai masker. Seperti Kak Bona ini, memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak. Nah, itu untuk melindungi tubuh kita dari virus yang namanya virus corona, virus COVID-19, COVID. Nah, ada juga virus yang lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya dari virus COVID-19 atau virus corona. Yaitu Kak Bona ingin sampaikan yaitu virus namanya virus COVID. Nah, katanya ada yang virus yang lebih bahaya dari virus COVID, tapi namanya tetap sama. Tapi nama yang kali ini seperti ini, COVID, pakai huruf K. Kalau virus corona itu kan C kan? Ini Kak Bona menjelaskan tentang virus yang jauh lebih berbahaya, yaitu virus COVID. Apa itu virus COVID, Kak Bona? Virus COVID adalah kepanjangan dari kontaminasi virus dosa. Virus COVID ini kontaminasi virus dosa. Nah, COVID ini kontaminasi virus dosa ini lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya dari COVID corona yang sedang kita alami, yang sedang dunia sedang alami pada saat-saat ini. Tapi virus COVID yang ini, kontaminasi virus dosa ini, kita harus berlindung dari virus ini, yaitu kita menggunakan disinfektan rohani. Karena yang diserang COVID yang ini, yaitu rohani kita yang ada dalam tubuh kita, yaitu rohani secara spiritual kita. Amin. Sama seperti virus corona yang menyerang tubuh jasmani kita tadi melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Virus COVID yang pakai K ini juga kita menggunakan disinfektan rohani, yaitu kita memakai 3M juga. Yang pertama, mencuci tangan. Loh, Kak Bona mencuci tangan juga. Ya, kita buka ayat kita di 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Yuk, buka Alkitabnya. 2 Samuel 6 ayat 3 sampai 9. Sudah dapat? Ya, kita baca sama-sama ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Nah, ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza dengan demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Nah, ini ceritanya tabut Allah itu sedang diiring ke kota Daud. Amin. Tapi saat dalam perjalanan, lembu-lembu itu hampir tergelincir dan tabut Allah itu yang sangat suci, yang sangat kudus itu hampir jatuh. Tapi karena tangan Uza yang penuh dengan dosa, itu mengulurkan
memegang tabut Allah yang kudus itu, maka dia mati. Apa maksudnya dari sini adik-adik? Kenapa Uza bisa mati? Padahal niat Uza itu baik. Ingin memegang tabut Allah itu supaya tidak jatuh. Tapi karena tangan Uza yang belum ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh tangan manusia yang berdosa, tangan yang kotor, itu dia mati. Ini menceritakan, menggambarkan tentang apa adik-adik? Yaitu menggambarkan tentang tingkah laku kita. Kalau tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mati. Bukan mati secara badani, tapi mati secara rohani. Makanya ini menjelaskan tentang perbuatan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang selanjutnya kita buka di Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 4. Ayo kita baca sama-sama ya. Orang yang bersih tangannya, nah kata firman Tuhan, orang yang bersih tangannya, mencuci tangannya, gambarannya bersih tangannya itu, dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang bersih tangannya, orang yang tingkah lakunya baik, itu yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kita. Haleluya. Apalagi dosa yang sering kita lakukan dengan tangan kita. Kita mungkin suka berantem, kita mungkin suka mencuri, kita mungkin suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan tangan kita. Dan ada lagi dosa yang kita lakukan dengan tangan kita yang mungkin saat-saat ini, di era ini sangat kita sering lakukan. Yaitu dosa dengan jari jemari kita. Mungkin kita mengetik di sosmed, update status, atau ngechat teman kita, ngechat siapapun dengan kata-kata kasar, dengan singgungan, dengan hal-hal yang tidak baik. Baik itu dark jokes yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyinggung hati orang. Karena bukan hanya mulut kita saja yang sekarang berdosa adik-adik. Jari jemari kita juga dapat melakukan dosa. Makanya firman Tuhan katakan mencuci tangan kita. Mencuci tangan kita seperti apa? Saat kita mencuci tangan kita secara rohani, yaitu kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Tidak melakukan dosa dengan tangan kita. Maka kita akan terbebas dari yang namanya COVID tadi, yaitu kontaminasi virus dosa tadi. Amin. Kita harus mencuci tangan kita setiap hari, yaitu dengan mengingat terus, oh tanganku ini adalah buatan Tuhan, harus berkarya untuk Tuhan, harus untuk melakukan yang benar. Amin. Haleluya. Selain dengan tangan kita yang harus kita bersihkan juga, yaitu hati kita. Masih dalam Mazmur 24 ayat 4, yang pertama katakan, orang yang bersih hatinya dan apa? Dan yang murni hatinya. Sama seperti Pontius Pilatus, dia seolah-olah mencuci tangannya, dan dia berkata, saat dia mencuci tangannya seolah-olah dia bersih. Tapi dia tetap mengizinkan Yesus disalibkan. Apa ini maksudnya? Hatinya tidak sesuai dengan tangannya. Hanya simbol saja dia mencuci tangannya, tapi hatinya tetap mengizinkan Yesus untuk disalibkan. Apa maksudnya adik-adik? Karena tidak hanya cukup tangan kita yang kita cuci, atau tingkah laku dengan tangan kita, atau tingkah laku kita yang kita perbaiki, tapi hati kita juga harus kita bersihkan. Amin. Karena banyak sekali sekarang anak-anak Tuhan, tingkah lakunya mungkin perbuatannya mungkin terlihat baik, tapi tidak sesuai dengan hatinya. Mungkin kita pelayanan, mungkin kita berbuat baik, bersedekah, tapi kita tidak sesuai dengan hati kita yang tulus. Mungkin kita memberi tapi dengan motivasi, oh supaya orang melihatku. Mungkin kita melayani Tuhan, oh supaya orang melihatku. Nah itu tangannya bersih. Dia mencuci tangannya seperti Pontius Pilatus tadi, seolah-olah bersih. Tapi hatinya belum dibersihkan. Jadi tidak cukup hanya tangan kita yang kita bersihkan, tapi hati kita juga harus kita bersihkan. Amin. Haleluya. Yang selanjutnya, yang pertama tadi apa? 3M tadi, yang pertama mencuci tangan. Yang kedua memakai masker. Nah, Kak Bona punya masker. Nah, dari virus corona atau COVID yang huruf C tadi, kita mencuci tangan dan menggunakan masker. Nah, virus COVID atau kontaminasi virus dosa ini juga kita harus menggunakan masker. Apa maksudnya Kak Bona menggunakan masker? Maksudnya adalah kita harus menjaga mulut kita. Ayo kita baca firman Tuhan yuk. Kita buka Matius 15 ayat 18. Ayo, udah dibuka Alkitabnya? Ayo kita baca sama-sama ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Bahkan dalam Alkitab juga Amsal 18 ayat 21,
Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, apa maksudnya Kak Bona harus memakai masker? Kita kan memakai masker untuk terlindungi dari virus corona atau COVID. Dan kita yang kedua dari virus kontaminasi virus dosa, kita juga memakai masker, yaitu kita menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Amin. Kita tidak menggosip, kita tidak cakap kotor, kita tidak berbohong, kita tidak melakukan dosa dengan mulut kita, tetapi kita mengeluarkan kata-kata berkat. Amin. Kita mengucapkan kata-kata berkat. Misalnya nih, kita lagi nyetir, ada tukang angkot atau ada orang lain yang menyerempet kita. Kita tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Kita tidak katakan tut, tapi kita mengeluarkan kata berkat. Oh haleluya, Tuhan berkati ya Pak. Kita bilang kayak gitu. Hati-hati Pak. Kita bilang seperti itu. Amin. Saat kita terbiasa dengan menjaga perkataan kita, tidak keluar kata-kata yang kotor, tidak keluar kata-kata yang berbohong, tidak menggosip, tidak meso-meso, tidak gibah, tapi kita mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan iman. Dengan mulut kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Kata firman Tuhan juga berkata tidak mungkin dari satu sumber mengeluarkan dua mata air. Amin. Tidak mungkin kita keluar dari mulut kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama juga kita cakap kotor. Dengan mulut yang sama kita memberkati orang, dengan mulut yang sama juga kita memberkati orang. Tapi satu sumber mulut kita semuanya mengeluarkan air yang sama, air kehidupan, yaitu firman Tuhan, yaitu ucapan-ucapan berkat, yaitu pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yang pertama tadi mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga sama juga seperti virus corona atau COVID. Virus COVID yang pakai huruf K ini, kontaminasi virus dosa ini, juga yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, sama kan? Nah, apa maksudnya Kak Bona menjaga jarak? Ayo kita buka ayatnya yuk. Di 1 Korintus 15 ayat 33. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita baca sama-sama dengan Kak Bona ya. Kita baca dengan suara yang lantang, dengan kuat, sampai telinga kita mendengar. Karena firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apa maksudnya Kak Bona? Kita harus menjaga jarak kita kepada teman-teman kita yang mungkin kelakuannya tidak baik. Kak Bona nggak melarang kita untuk menjauhi mereka. Amin. Kita boleh mendekati mereka, tapi kita tidak boleh terlalu dalam bersama-sama dengan mereka. Ada dua, yaitu teman dan sahabat. Teman itu masih bisa lah kita berkomunikasi dengan mereka, tapi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjaga jarak kepada mereka. Misalnya nih, mereka ajak kita untuk bolos sekolah. Kita harus katakan tidak kepada mereka. Oh, tidak bisa, saya mau belajar. Oh, mungkin ada teman kita hari Minggu, ayo kita jalan-jalan yuk. Oh, tidak bisa, saya hari Minggu saya mau ibadah. Kita harus katakan tidak kepada mereka. Kita tidak boleh kompromi kepada dosa, kepada teman-teman yang kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita anak-anak SMP, sekolah menengah pertama, mungkin ada teman-teman kita yang merokok, mungkin mereka mengajak kita untuk merokok. Kita bisa katakan tidak kepada mereka. Amin. Kita jaga jarak. Oh, tidak, terima kasih. Saya anak Tuhan, saya anak terang, saya harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Saya harus gunakan tubuh saya harus jaga tubuh saya untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus menjaga jarak kepada mereka. Ada satu quote yang sangat memberkati Kak Bona, yaitu show me your friend and I will show you your future. Sekali lagi Kak Bona bilang, show me your friend and I will show you your future. Artinya apa? Tunjukkan kepada saya teman-teman kalian, maka aku akan menunjukkan masa depan kalian. Artinya apa Kak Bona? Masa depan kita dipengaruhi oleh teman-teman kita. Masa depan kita dipengaruhi oleh circle kita, oleh lingkungan kita. Firman Tuhan juga sudah jelaskan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan sebaliknya, pergaulan yang baik memperbaiki kebiasaan yang buruk. Siapa teman-teman kita hari ini? Mungkin teman-teman kita yang suka cakap kotor, maka kita akan ikut-ikutan, kita akan cakap kotor. Teman kita yang seperti apa yang kita
teman yang kita dekatin hari-hari ini. Mungkin teman-teman kita yang suka gosip, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa gosip. Teman-teman seperti apa yang ada di lingkungan kita yang malas, maka kita akan menjadi teman-teman yang menjadi orang yang malas. Maka masa depan kita yang akan kita lihat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan ditentukan oleh lingkungan kita, teman-teman kita pada hari ini. Makanya adik-adik, Kak Bona sarankan, Kak Bona sampaikan pada hari ini kita harus menjaga jarak, menjaga hati kita terhadap mereka. Kita masih bisa rangkul mereka, kita masih bisa doakan mereka, kita masih bisa sapa mereka, kita masih bisa sekedar berteman kepada mereka, tapi kita tidak boleh berteman dengan dosa mereka. Kita tidak boleh ikut-ikutan kepada dosa mereka. Kita harus jaga jarak karena firman Tuhan juga bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kita anak-anak terang tidak bisa bersatu dengan anak-anak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus menjadi terang kepada mereka. Kita harus menjadi berkat kepada mereka. Amin. Haleluya. Ada 3 tadi disinfektan rohani yang dapat kita gunakan untuk menjaga rohani kita. Tidak hanya menjaga tubuh kita secara jasmani, tapi menjaga rohani kita. Yaitu saat kita mungkin mencuci tangan atau pakai hand sanitizer, saat kita hendak untuk menjauhkan, untuk melindungi tubuh kita dari virus corona atau COVID yang menyerang tubuh kita mungkin saat kita cuci tangan, oh iya, aku juga harus menjaga tanganku dari dosa-dosa. Amin. Saat kita cuci tangan dengan sabun, kita lihat tangan kita, oh ya Tuhan, aku bukan hanya melindungi tanganku, tubuhku dari virus corona aja, tapi aku melindungi rohaniku dari perbuatan tanganku. Aku ingin menggunakan tanganku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukan hanya hati bukan hanya mencuci tangan kita ini saja jasmani kita, tapi kita mencuci tangan secara rohani kita, yaitu tindakan-tindakan yang tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan dan juga menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Amin. Yang kedua, saat kita memakai masker, karena hari-hari ini tidak mungkin kita tidak menggunakan masker. Amin. Haleluya. Saat kita menggunakan masker, kita juga ingat kepada firman Tuhan kita yang kita dengar hari ini. Oh iya, saya juga harus menjaga perkataan saya. Saya juga harus menjaga lidah saya. Saya nggak boleh gosip, saya nggak boleh berkata kotor, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh memaki teman saya, tapi mulut saya gunakan untuk mengucapkan berkat, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga tadi apa? Saat kita berusaha menjaga jarak, di mana-mana kan tuh sekarang kan waktu ngantri jaga jarak 1 meter. Terus kita ingat lagi, oh iya Tuhan, aku juga harus menjaga hatiku, menjaga hatiku dari teman-temanku mungkin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saat mereka mengajak aku untuk berbuat dosa, aku harus bisa katakan tidak. Saat mereka mengajak aku untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, aku harus bisa katakan tidak pada mereka. Tapi aku mau mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa 3 cara ini, 3M ini akan melindungi rohani kita dari serangan-serangan, yaitu kontaminasi virus dosa atau COVID ini. Amin. Haleluya. Siap untuk menggunakan 3M ini. Amin. Siap, katakan amin. Haleluya. Kita percaya, Kak Bona percaya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kak Bona percaya kita akan menerapkan 3M ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Sampai sini firman Tuhan. Kak Bona percaya kita sama-sama diberkati. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan kita tundukkan hati kita satu dalam doa. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah selesai beribadah meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya berkat Tuhan, hadirat Tuhan tidak kurang kami rasakan Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan, dan kami mengucapkan terima kasih juga buat firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui Kakak Bona Tuhan, yang untuk mengajari kami Tuhan untuk melindungi dari COVID, yaitu kontaminasi virus dosa Tuhan, yaitu dengan menggunakan disinfektan rohani. Ada 3M Tuhan. Yang pertama, mencuci tangan kami, memakai masker kami, dan menjaga jarak Tuhan secara rohani. Kami percaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa buat virus COVID yang melanda dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus akan menjauhkan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mengasihi kami, bahkan Indonesia dan seluruh dunia dari COVID ini. Kami percaya virus ini akan segera berlalu. Tuhan, kami mengucapkan syukur kami juga Tuhan, sudah ada Tuhan Yesus
vaksin Tuhan Yesus untuk COVID, untuk virus ini kami percaya. Melalui vaksin ini juga Tuhan kami percaya Tuhan Yesus akan bekerja melindungi setiap Tuhan Yesus masyarakat Indonesia maupun secara global Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat papa mama kami, umur yang panjang menjadi milik mereka. Tuhan, kesehatan, kekuatan yang baru itu menjadi milik mereka. Pekerjaan usaha, apapun yang mereka perbuat Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat guru sekolah kami Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala kami, Pak Samuel, beserta dengan anak-anaknya Tuhan dan menantunya Engkau berkati. Kami berdoa buat youth pastor kami, Ko Yoel, suju leader kami, Cetirza, Engkau berkati mereka, Engkau berkati, tuntun mereka Tuhan Yesus untuk tetap Tuhan berjalan dalam terang-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa buat hidup kami masing-masing anak-anak Super Junior, teman-teman kami Super Junior Tuhan Engkau berkati, kami menjadi anak yang sehat, kuat Tuhan Yesus, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berhikmat dalam nama Yesus. Kami akan menjadi naik dan tidak akan menjadi turun, kami akan menjadi kepala dan tidak akan menjadi ekor. Apa saja yang kami perbuat Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Masa depan yang penuh pengharapan di damai sejahtera itu menjadi milik kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati oleh ibadah kita pada hari ini, yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama dengan Kak Bona kita katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.